tahun ini, mitra keluarga itu telah melayani sekitar 150.000 rapid test dan 53.000 PCR test. Halo sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia, welcome back to episode Superstock. Di episode kali ini, telah kita pilihkan satu saham pilihan dari sektor healthcare. Telah hadir bersama saya Bapak Joshua Michael, Research Analyst dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Josh. Hai Al, hai sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hari ini kita akan membahas saham apa nih Pak? Ya, jadi hari ini kita akan membahas saham mitra keluarga Karya Sehat dengan kode saham MIKA. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih terkait background dari perusahaan mitra keluarga ini Pak. Ya, jadi mitra keluarga itu sendiri didirikan pada tahun 1989 dan pada tahun 2015 itu mereka memutuskan untuk IPO. Untuk lokasi itu sendiri, sebagian besar rumah sakit mereka itu berlokasi di Jabodetabek dan di Surabaya, yaitu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk dan PDB per kapita itu tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi mereka memang sengaja mencari market concentration dengan purchasing power yang cukup ya Pak ya? Betul. Dengan lokasi yang tersebar di beberapa kota, berapa rumah sakit yang dimiliki oleh mitra keluarga ini Pak? Saat ini mitra keluarga memiliki 25 rumah sakit dengan jumlah tenaga medis dan non-medis itu sebesar 7-8 ribu orang. Bagaimana dengan pelayanan untuk pasien mitra keluarga itu sendiri Pak? Dari komposisi pasiennya, kalau dari jumlah pendapatan, sekitar 2/3 itu disumbangkan oleh pasien rawat inap, sedangkan sisanya itu pasien rawat jalan. Bagaimana dengan pelayanan di masa COVID ini Pak? Di tengah masa pandemi ini, mitra keluarga juga melayani rapid dan PCR test ya. Untuk PCR test itu sendiri, saat ini kapasitas per harinya itu sekitar 400. Dan hingga September tahun ini, mitra keluarga itu telah melayani sekitar 150.000 rapid test dan 53.000 PCR test. Di tengah gencarnya BPJS nih ya Pak, apakah mitra keluarga juga melayani pasien BPJS? Jadi sampai dengan tahun 2016 itu, mitra keluarga belum melayani pasien BPJS. Dengan melihat jumlah partisipan dari BPJS Kesehatan dan juga tingkat utilisasinya yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka sejak tahun 2017 mitra keluarga memutuskan untuk mengakuisisi Kasih Group. Jadi merupakan langkah mereka untuk mulai melayani pasien BPJS. Kasih Group itu mempunyai 7 rumah sakit ya, dan kemudian di tahun 2019 dan di tahun 2020 mereka memutuskan untuk mengakuisisi lagi masing-masing 1 rumah sakit yang khusus melayani BPJS. Dan saat ini dari 25 rumah sakit mitra keluarga, 18 rumah sakit itu sudah melayani pasien BPJS. Dan untuk komposisi dari pasien BPJS sendiri, dari segi volume pasien itu berkontribusi sekitar 30% dari total volume, dan dari pendapatan itu sendiri berkontribusi sekitar 15% dari total pendapatan. Apa yang menjadi keunggulan dari mitra keluarga ini dibandingkan dengan kompetitornya Pak? Ya, jadi dari 2 perusahaan yang kami riset yaitu yang pertama mitra keluarga dan yang kedua itu Medialoka Hermina ya dengan kode saham HIL. Jadi masing-masing mempunyai keunggulan kompetitif. Jadi untuk mitra keluarga sendiri lebih berfokus kepada pasien non BPJS dan untuk Hermina ini sendiri lebih berfokus kepada pasien BPJS. Dengan berfokus di pasien non BPJS, mitra keluarga mempunyai 4 keunggulan dibandingkan dengan Hermina. Yang pertama, pendapatan per pasien. Jadi pendapatan per pasien mitra keluarga itu sendiri lebih tinggi ya dibandingkan dengan Hermina. Karena tarif INA-CBG dari BPJS Kesehatan itu lebih rendah dibandingkan dengan tarif normal. Yang kedua dari sisi margin. Dari sisi margin itu sendiri mitra keluarga lebih tinggi ya dibandingkan dengan Hermina. Didukung oleh skala ekonomi dan tingkat efisiensi yang cukup oke. Yang ketiga itu mitra keluarga tidak memiliki hutang berbunga. Jadi bisa dibilang kas bersihnya itu positif posisinya. Dan yang keempat, dari segi arus kas itu sendiri mitra keluarga juga lebih bagus karena umur piutang dari BPJS itu sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan umur piutang non BPJS. Selain itu kami juga memproyeksi bahwa vaksin COVID-19 ini akan dapat didistribusikan mulai pada kuartal ketiga tahun depan. Namun demikian jika distribusi vaksin itu bisa lebih cepat daripada yang kita perkirakan, maka kita percaya hal ini akan lebih menguntungkan mitra keluarga dibandingkan dengan Hermina. Karena pendapatan per pasien dari mitra keluarga itu sendiri, khususnya untuk pasien non-COVID ya, itu lebih tinggi dibandingkan dari Hermina. Di tengah pandemi COVID-19 ini, adakah pengaruh terhadap kunjungan pasien mitra keluarga?
Ya, jadi memang pada kuartal kedua tahun ini ya, jumlah hari rawat inap dan jumlah kunjungan rawat jalan itu sendiri mengalami penurunan ya, sekitar 35 sampai dengan 50% kalau dibandingkan dengan kuartal pertama. Kalau kita lihat hal ini disebabkan oleh banyaknya calon pasien yang menunda kunjungan mereka ke rumah sakit, dipengaruhi oleh kekhawatiran akan tertular dari virus tersebut. Bagaimana dengan kunjungan pasien mitra keluarga di tengah lonjakan pasien COVID-19 ini? Ya, jadi dengan melihat peningkatan kasus COVID yang signifikannya sejak bulan Juli tahun ini, terutama di Jakarta, kami mengekspektasi adanya peningkatan ya sejak kuartal ketiga dari jumlah hari rawat inapnya mitra keluarga. Jadi saat ini mitra keluarga mengalokasikan sekitar 445 tempat tidur rawat inap dan 50 tempat tidur ICU. Nah, untuk di tahun 2020 sendiri, kami prediksi jumlah hari rawat inap itu akan mengalami penurunan sekitar 15% saja. Namun demikian dengan asumsi penemuan vaksin dari COVID-19 ini di sekitar bulan September tahun depan, maka kami mengekspektasi jumlah hari rawat inap dari mitra keluarga di tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 10%. Oke, baik. Bagaimana dengan pasien rawat jalan, Pak? Ya, jadi dampaknya ke pasien rawat jalan itu sendiri lebih signifikan ya. Jadi di tahun 2020 ini kami memproyeksi penurunan 35% dari jumlah kunjungan rawat jalan mitra keluarga. Akan tetapi dengan asumsi yang sama seperti jumlah hari rawat inap, kami memprediksi jumlah kunjungan rawat jalan mitra keluarga di tahun 2021 akan meningkat sebesar 20%. Bagaimana dampak terhadap pendapatan per pasien nih, Pak? Ya, jadi dengan melihat biaya penggantian dari perawatan COVID-19 oleh pemerintah ya yang cukup tinggi dibandingkan dengan biaya perawatan normal, kami memprediksi pendapatan per pasien akan tumbuh sekitar 25% di tahun 2020 dan akan tumbuh sebesar 10% di tahun 2021. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Joshua sendiri terhadap pemberlakuan batas atas harga PCR test? Ya, jadi memang dampaknya itu sendiri kurang menguntungkan ya memang untuk rumah sakit ya, apalagi memang secara margin juga tidak terlalu besar. Namun demikian, kita melihat kontribusi dari pendapatan PCR dan rapid test terhadap total pendapatan mitra keluarga itu sendiri sebenarnya tidak terlalu besar ya. Bahkan sangat kecil, hanya sekitar 5%. Jadi kalau kita melihat sih dampaknya terhadap mitra keluarga ini sih tidak terlalu signifikan ya. Baru-baru ini RUU Cipta Kerja baru saja disahkan oleh DPR. Apakah hal ini memiliki dampak terhadap perusahaan mitra keluarga, Pak? Ya, jadi memang perubahan undang-undang yang lama yang terkait langsung dengan rumah sakit itu kalau kita lihat adalah sentralisasi perizinan rumah sakit kelas A. Saat ini mitra keluarga tidak memiliki rumah sakit kelas A. Jadi kalau kita lihat sih dampaknya terhadap mitra keluarga ini sendiri bisa dibilang tidak signifikan. Bagaimana dengan proyeksi keuangan dari perusahaan mitra keluarga ini, Pak? Ya, untuk laba bersih ya kami memproyeksi laba bersih mitra keluarga memang akan menurun ya di tahun 2020 sebesar 20%. Akan tapi di tahun 2021 kami mengekspektasi laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 30%. Bagaimana dengan performa kinerja saham dari mitra keluarga ini dan prospek ke depannya? Ya, jadi sejak initiation report kita dipublikasikan ya di akhir bulan September ini, harga saham mitra keluarga itu sudah meningkat sekitar 10% ya dibandingkan dengan harga pada saat kita melakukan inisiasi. Jadi kalau kita lihat hal ini juga dibantu oleh sentimen positif dari distribusi Covifor, yaitu adalah obat untuk mempercepat pemulihan dari pasien COVID-19. Yang mana Covifor sendiri ini didistribusikan oleh Kalbe Farma yang merupakan afiliasi dari mitra keluarga. Nah, untuk proyeksi dari kinerja saham ke depannya, kalau kita lihat sih dengan dukungan pemerintah terhadap penanganan pasien COVID-19, hal ini akan menjadi katalis positif bagi mitra keluarga untuk memperbaiki kinerja mereka secara operasional dan finansial di kuartal ketiga dan ke depannya. Jadi kalau kita melihat upside potensial masih ada. Final question nih, Pak. Bagaimana dengan valuasi dan rekomendasi dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia terhadap perusahaan mitra keluarga? Ya, jadi memang secara valuasi saat ini mitra keluarga diperdagangkan pada PE dan EV/EBITDA 2021 sebesar 45 kali dan 30 kali. Memang sebenarnya terlihat sangat premium ya dibandingkan dengan sektor lain. Akan tapi menurut kita valuasi premium ini sangat bisa dijustifikasi. Ada dua hal yang bisa menjustifikasi. Yang pertama, sektor healthcare itu merupakan sektor yang sangat defensif. Jadi bisa dibilang dampak siklus ekonomi terhadap rumah sakit itu bisa dibilang sangat minim sekali. Yang kedua,
Kalau dibandingkan dengan pemain regional, secara rata-rata itu PI dan EV/EBITDA di 2021 itu ada di 40 kali dan 20 kali. Namun demikian, EBITDA margin dan net margin dari mitra keluarga itu sendiri hampir 10% lebih tinggi dibandingkan pemain regional. Jadi menurut kita dua hal ini menjustifikasi valuasi premium tersebut. Terima kasih Bapak Joshua atas informasinya. Sama-sama. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia menentukan apakah layak saham mitra keluarga ada di portofolio kalian. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!